Oke guys, hello, welcome back to my channel di Kick Off Sport. Bam. Oke guys, hari ini gue akan membahas timnas Indonesia yang tadi malam kalah 5-1, dan itu sangat menyakitkan ya bagi kita. Tentu ini hal yang sangat tidak mengenakan, apalagi ini adalah pertandingan pertama bagi Patrick Kluivert dan juga 3 pemain naturalisasi. Tapi menurut saya ya sangat mengecewakan sih, walaupun ada sedikit kebahagiaan ya, dimana para pemain-pemain yang baru masuk seperti Oli Romeni bermain bagus gitu. Tapi overall sih saya sangat kecewa sih dengan performa dari timnya Kluivert ini dibanding dengan tim yang dibangun oleh Sintayong. Jadi hopefully di pertandingan di lawan Bahrain kita bisa lebih baik lagi ya. Kita bahas secara overall lah ya. Timnas Indonesia tuh bermain secara terbuka, artinya bermain lebih ofensif yang seperti prediksi oleh pengamat sepak bola termasuk saya, karena memang materi pemain kita itu menurut saya ya proper untuk menyerang gitu loh. Jadi tidak bertahan terus gitu loh. Even kita bertahan pun lama kelamaan kita bisa kebobolan, walaupun akan mengurangi probabilitas kebobolan itu gitu. Tapi itu adalah strategi gitu, dimana strategi bisa saja gagal, bisa saja berhasil gitu, dimana kita awalnya 10 menit pertama menguasai pertandingan, namun setelahnya buyar, apalagi ketika tendangan penalti yang dihasilkan pelanggaran oleh Rafael Strike dilanggar di kotak penalti, lalu Kevin Dix gagal, itu membuat kita berantakan gitu. Dan inilah ya, saya merasa ketika timnas Indonesia mendapatkan tendangan penalti itu selalu ada bayang-bayang kegagalan gitu. Beda kayak misalkan tim lawan ketika mendapatkan penalti pasti berhasil gitu. Gagalnya itu 0,0% gagal guys. Tapi kalau Indonesia itu pasti probabilitasnya 50%. Kayak tendangan penaltinya siapa ya? Saya lupa, pokoknya dulu 2017-19 itu kita juga pernah gagal. Asian Games, pas Asian Games lawan UEA, tendangannya Septen David Maulana dulu gagal, itu juga membekas itu. Dan setelahnya kita kebobolan 4 gol guys, sebelum kita mencetak gol yang dicetak oleh Romeni ya. Tapi itu tidak bisa menolong, bahkan kita kebobolan lagi 1, jadi 5 gol guys. Setengah lusin guys, kita kebobolan oleh Australia yang dimana dulu full squad di GBK kita berhasil menahan mereka. Ya ini menurut saya kesalahan strategi dari seorang pelatih sih. Ini pure kesalahan pelatih menurut saya. Pemain semua bagus, semua berkualitas semua gitu ya, tidak ada yang tidak bagus. Dan ya ini menjadi evaluasi yang besar lah bagi Patrick Kluivert, dan semoga dia bisa membuktikan ketika melawan Bahrain tanggal 25 besok untuk meraih kemenangan. Semoga bisa lebih banyak skornya, karena kita kebobolan juga lebih banyak. Itu akan mempengaruhi koefisien poin kita ketika kita akan lolos itu. Jadi hopefully kita bisa lolos di peringkat 3 atau 4 itu ya. Itu sih, semoga kita bisa menang lawan Bahrain dan China. Ya kita harus lupakan ini, kita harus legowo. Dan ya saya pun kecewa sekali, dan jujur ini sangat menyakiti hati saya ketika Sintayong dulu menurut saya sangat luar biasa. Ketika diganti Kluivert saya berharap lebih, tapi malah tidak ada impactnya sama sekali gitu ya. Jadi tetap semangat, dukung timnas Indonesia, dan semoga kita bisa menang lawan Bahrain. Dan untuk coach Patrick Kluivert, jangan malu bermain bertahan ya, karena menurut saya filosofinya Sintayong itu lebih baik daripada menyerang tapi kalah.
daripada menguasai ball possession tapi hasil akhirnya kalah di bantai. Tetap dukung tim Indonesia dan semoga kita lolos Piala Dunia. Bye bye.